dibuat karena Tuhan yang telah berfirman kepada kami. Oleh sebabnya, di sore hari ini kembali akan kami duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Kami telah membuka hati dan pikiran kami. Jika ada kuasa gelap roh jahat yang tidak suka dengan firman Tuhan yang berusaha mengganggu hati dan pikiran kami tolak dalam nama Yesus. Kami hanya mengizinkan kuasa Roh Kudus yang bekerja sebebas-bebasnya di tempat ini. Amin. Teristimewa di ruangan hati kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Biarlah apa yang disampaikan hamba-Mu kata demi kata, kalimat demi kalimat, dengan tuntunan Roh Kudus sehingga tidak satu kata pun yang menyesatkan umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan yang permuliakan dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini. Kami telah siap membaca, merenungkan serta melakukan kebenaran firman-Mu. Mari setiap kita yang siap diberkati dengan firman Tuhan berkata bersama-sama. Amin. Silakan duduk. Ya, shalom. 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 Ya, puji Tuhan, saya sangat senang kembali diberikan kepercayaan untuk berbagi firman Tuhan hari ini yang dipercayakan oleh Kimi Eklesia melalui Pak Ceki dan juga Klasis. Baik Bapak Ibu kasih Tuhan, mari kita buka satu firman Tuhan yang diambil dari kitab Efesus sesuai dengan arahan dari Pak Ceki. Sebenarnya saya sudah persiapkan khotbah yang lain, tapi saya tanya ada tema tidak sore-sore? Oh ada Pak. Nah, kasih tahu ya udah langsung saya persiapkan sesuai dengan tema, mungkin nggak beda sedikit dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ceki, Pak Pendeta. Mari kita buka firman Tuhan dari kitab Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima. Mari kita baca bersama-sama firman Tuhan ini dari kitab pasal yang kelima ayat 15 sampai ayatnya ke-18. Ayat 15 sampai ayat ke-18. Bapak Ibu bisa membuka di Alkitab ataupun mungkin di handphone. Hari-hari ini sudah lebih banyak ya umat Tuhan datang ke gereja tidak bawa Alkitab lagi tapi bawa handphone. Tidak apa-apa ya. Kalau saya kemanapun saya pergi pelayanan selalu bawa Alkitab, Bapak Ibu. Ya tidak bisa hanya handphone lalu bicara begitu ya. Oke, mari kita lihat bersama-sama. Kita akan baca dimulai dari ayat yang ke-15. Saya akan membaca, Bapak Ibu bisa mengikuti. Dikatakan demikian, ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan lagi seperti orang bebal, tetapi seperti orang bijak. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Janganlah mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Amin. Saya akan mengulang khususnya ayat yang ke-16, karena di ayat ini yang menjadi topik atau tema firman Tuhan yang dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Dan temanya adalah bijaksana menggunakan waktu. Bijaksana menggunakan waktu. Baik Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita masuk ke topik pembahasan ini, saya mau review dulu supaya kita melihat ada sebab akibatnya mengapa Paulus mengatakan sedemikian. Ciri khas dari surat-surat yang ditulis oleh Rasul Paulus, semua tulisannya itu punya ciri khas. Ciri khas itu yaitu yang pertama, ya selalu diawali dengan salam dan diawali dengan pengajaran. Atau disebut dengan kalau di akademisi teologi atau akademi teologi dikatakan itu adalah doktrin, itu pengajaran. Itu ada di setiap suratnya Rasul Paulus. Mau di surat kitab Korintus, kitab Roma, Efesus, Galatia, Kolose, dan surat-surat yang lain, itu selalu diawali dengan pengajaran. Dan lebih banyak pasal-pasal yang mengajarkan tentang pengajaran. Itu lebih banyak daripada hal-hal yang praktis.
Pengajaran itu kalau dibagi Bapak Ibu kasih Tuhan ada 3. Ya, disebut dengan pembagian teologi kalau di perguruan tinggi teologi. Yang pertama itu adalah teologi sistematika. Kemudian teologi biblika, teologi historika, dan kemudian baru praktika, terakhir praktikanya. Nah, saya pikir ini sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Selalu diawali dengan yang sifatnya pengajaran. Mengapa demikian? Karena Paulus tahu kekuatan dalam mengikut Tuhan, kekuatan dalam mengiring Tuhan adalah diawali dengan pengajaran. Supaya jangan menjadi jemaat yang hanya beriman kepada Kristus karena mujizat, beriman kepada Kristus karena kesembuhan, beriman kepada Kristus hanya karena berkat, beriman kepada Kristus adalah sesuatu kebutuhan yang kita butuhkan di dunia ini. Makanya banyak orang ketika tidak mendapatkan itu, tidak lagi setia kepada Tuhan, tidak setia lagi beribadah, tidak setia lagi pelayanan. Karena apa yang diinginkan secara manusia, kebutuhan manusia tidak didapatkan. Karena imannya dibangun atas dasar hanya kebutuhan yang sementara. Itulah sebabnya Rasul Paulus selalu mengawali dengan pengajaran. Karena dengan pengajaran yang kuat, yang kokoh, itu menjadi pondasinya, itu menjadi dasarnya. Ada mujizat atau tidak, dia tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Amin. Maka saya sering menyampaikan kesembuhan, kesehatan, segala berkat sifatnya jasmani itu hanya bonus. Jangan kita mengejar bonusnya, kita tinggalkan sumber bonus dan kita tidak kenal sumber bonus itu. Dan saya percaya orang yang kuat dalam pengajaran, tanpa berdoa pun untuk meminta sesuatu, Tuhan sudah tahu, Tuhan akan sediakan. Amin. Amin. Tuhan akan berikan. Mengapa hari-hari ini banyak orang Kristen tidak lagi setia mengiring Tuhan? Hanya karena persoalan materi, persoalan uang, persoalan ekonomi, persoalan jabatan, dan itu semuanya dengan mudah sekali melepaskan. Bapak Ibu kasih Tuhan, di pasal 1 sampai pasal 4 kitab Efesus, di sini Paulus mengajarkan tentang doktrin, tentang pengajaran. Barangkali saya evaluasi sedikit, review sedikit. Maksudnya kita lihat apa pengajaran itu. Pasal 1 ayat 1 sampai 2 itu salah. Mulai pasal 3, maksudnya ayat ketiga, di pasal 1 itu, di situ kekuatan pengajaran hebat yang luar biasa, yang disebut dengan segala berkat rohani. Kalau segala berkat rohani berarti itu kekayaan. Maka tema besar dari kitab Efesus ini adalah kaya di dalam Kristus. Kaya di dalam Kristus. Kalau kita bicara tentang kaya, jangan dulu kita langsung pikir kaya itu dengan memiliki harta yang banyak, uang yang banyak, kemegahan dunia. Bukan itu yang dimaksudkan oleh Paulus di kitab Efesus. Tapi kekayaan yang tidak akan pernah habis. Kalau uang bisa habis, harta bisa habis, apapun di dunia bisa habis, bahkan bisa hitungan detik lenyap. Datang banjir bandang, habis semua. Kan? Tapi kekayaan yang diajarkan oleh Paulus di sini, apa kekayaan kita di dalam Bapa? Apa kekayaan kita di dalam Yesus Kristus? Apa kekayaan kita di dalam Roh Kudus? Maka di pasal 1 ini sangat jelas sekali mengajarkan tentang keselamatan yang sudah dirancang oleh Bapa di dalam kekekalan, lalu dikerjakan, dilakukan itu dengan mengutus anaknya Yesus Kristus ke dunia, firman yang telah menjadi manusia.
Lalu mereka yang mendengarkan tentang Yesus, mendengarkan tentang Injil, Roh Kudus bekerja. Sehingga Roh Kudus itu menuntun dia mengenal dan percaya kepada Kristus. Dan Roh Kudus itu dikatakan memateraikan menjadi milik Kristus. Sah menjadi milik Kristus. Itu luar biasa. Nah sekarang bekerja di dunia ini apa? Siapa? Bukan lagi Yesus, tetapi Roh Kudus. Karena Yesus sudah naik ke surga. Bapak Ibu kasih Tuhan. Lalu kita perhatikan bersama-sama. Masuk ke pasal yang kedua. Di pasal kedua itu dibagi dua. Paulus menjelaskan tentang keselamatan itu karena kasih karunia, karena anugerah. Dari ayat 1 sampai ayat 10 itu keselamatan. Dia mengajarkan keselamatan bukan karena melakukan hukum Taurat, bukan karena taat kepada hukum Taurat, tetapi karena kasih karunia Tuhan, karena pemberian Tuhan. Bukan usaha, bukan pekerjaan manusia. Dan diakhiri dengan ayat 10 dikatakan, engkau diciptakan di dalam Kristus adalah untuk perbuatan yang baik. Ini penting sekali. Jadi kalau kita berbuat baik bukan untuk diselamatkan, karena sudah diawali dengan keselamatan yang Tuhan karuniakan menjadi milik kita, maka kita harus melakukan segala sesuatu dalam hidup ini untuk berbuat baik. Amin. Amin. Maka dikatakan diciptakan di dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Masuk ayat yang 11 dan seluruh pasal 2. Di sana Paulus menjelaskan tentang keberadaan manusia. Keberadaan manusia di luar Kristus dan di dalam Kristus. Kalau di luar Kristus itu sangat-sangat mengerikan. Dikatakan mereka yang di luar Kristus itu tanpa Allah, tanpa iman, tanpa pengharapan, tanpa Kristus, hidupnya akan dibawa kepada satu penghukuman yang kekal. Akan masuk dalam murka Tuhan. Bahkan mereka hidup dengan hawa nafsu keinginan dunia. Mereka akan terancam dan masuk kepada murka Allah. Mengerikan. Tetapi Paulus juga mengajarkan setelah itu, engkau tidak lagi seperti yang dulu, tanpa iman, tanpa pengharapan, tanpa Allah, tanpa Kristus. Tapi engkau sekarang sudah ada di dalam Kristus. Tapi setelah di dalam Kristus berubah. Engkau sekarang beriman kepada Kristus. Engkau ada di dalam Kristus. Engkau ada dalam kepastian keselamatan. Engkau menjadi orang percaya. Berubah. Dulu, sekarang sudah menjadi milik Kristus. Terima kasih Tuhan. Pasal yang ketiga, Paulus menceritakan tentang kemuliaan Kristus sampai kepada pasal yang keempat. Nah, kalau kita masuk ke pasal yang kelima, ini sifatnya praktikal. Artinya apa? Jangan kita hanya memiliki kecerdasan intelektual tentang firman, tahu firman, tahu Tuhan, tapi tidak menyatu dengan hidup kita. Tidak menjadi pengalaman dalam hidup kita. Karena doktrin tanpa kelakuan perubahan, maka itu hanya sebagai pengetahuan. Makanya banyak orang-orang yang cerdas tentang Alkitab, tetapi lihat hidupnya nggak berbuah, pasti tidak berbuah. Tidak berbuah, pasti tidak berbuah. Tidak mungkin orang bisa berbuah tanpa perubahan. Harus perubahan dulu. Makanya belajar Alkitab, belajar firman Tuhan, belajar teologi, jangan hanya mengisi otak, mengisi pikiran, tapi harus menyatu dengan hati. Mari kita belajar dari Rasul Paulus, belajar dari Rasul Yohanes. Dia katakan, apa yang saya lihat, apa yang saya raba, itulah yang saya beritakan, itulah yang saya tuliskan. Artinya itu berbicara tentang pengalaman perjumpaan dengan Kristus.
Dia alami, dia rasakan, dia lihat, baru dia saksikan. Maka dikatakan terakhir untuk disaksikan, diberitakan. Saya ini adalah salah satu yang ditangkap oleh Tuhan dari anak muda, yang menurut saya ada orang bilang bahwa saya ini yang terbaik dari yang terjelek masa muda, karena mungkin agak kalem sedikit, gitu kan? Nah, tapi menurut saya ini adalah orang yang paling berdosa. Saya ini lapendos. Tahu lapendos? Laki-laki pendosa. Itu namanya lapendos. Mengapa demikian? Di masa muda mau melayani Tuhan bukan karena pengenalan yang benar akan Tuhan, bukan karena sudah berubah di dalam Tuhan, karena ketertarikan dengan perkara dunia. Karena kasih Tuhan sampaikan bahwa saya mau jadi guru sekolah minggu dulu, masa-masa SMA, dan juga mau jadi ketua muda-mudi di gereja. Itu bukan karena pengenalan Tuhan dengan benar, tapi karena tertarik dan kagum dan senang, bahkan jatuh cinta kepada seorang wanita. Dia sebelum guru sekolah minggu, dia aktif di pemuda, di kemana dia pergi saya ikut di situ. Bukan karena pengenalan akan Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan. Dan saya bisa mengenal Tuhan itu justru setelah di Jakarta. Beliau seorang penginjil, anak muda, dan tidak tahu anak muda itu sampai hari saya tidak tahu di mana, tapi melalui dia Tuhan pakai dia untuk memberitakan kabar baik, memberitakan Injil kepada saya. Padahal saya sudah dilahirkan, dibesarkan di tengah-tengah keluarga Kristen, tapi ternyata itu tidak jaminan. Bapak Ibu kasih Tuhan, seperti khotbah saya tadi di Kingmi Cendrawasih, memperoleh keselamatan di dalam Tuhan itu diawali dengan pengenalan yang benar akan Allah. Karena semua agama kepercayaan mereka punya Allah, percaya yakin punya Allah, tapi persoalan Allah yang mana? Maka saya sampaikan Allah yang mana? Apakah sama dengan Allahnya agama Allahnya Kristen dengan non Kristen? Alkitab mengatakan berbeda. Yang sedikit mengevaluasi, ada 3 cara bagaimana kita memperoleh keselamatan dalam Kristus itu. Pertama, mengenal Dia dulu, bukan hanya sekedar tahu. Banyak orang Kristen harus tahu. Tahu nggak bahwa Kristus itu juru selamat? Tahu. Percaya nggak bahwa Kristus itu juru selamat? Percaya. Tahu nggak bahwa Dia adalah Tuhan? Percaya. Coba pertanyaan terakhir. Oke, kalau nanti suatu saat kamu mati kemana? Oh, mana kita tahu? Itu urusannya Tuhan. Yang tahu itu pasti mereka yang gelar STH, karena singkatan dari STH itu sok tahu. MTH makin sok tahu. Tanya aja kepada mereka. Bapak Ibu kasih Tuhan, jawaban seperti ini tidak tahu, mudah-mudahan, insya Allah itu berarti itu jawaban yang tidak pasti. Keselamatan di dalam kekristenan, keselamatan di dalam Kristus hanya dengan kata ya dan amin. Amin. Yes. Tidak boleh ragu-ragu. Orang-orang Kristen yang menjadi mualaf tinggalkan Kristen itu barangkali sebelumnya dia hanya beragama Kristen. Belum Kristus di dalam dirinya. Saya percaya kalau Kristus sudah ada dalam dirinya dan dia mempermuliakan Kristus dalam kehidupannya, dia tidak akan pernah tinggalkan Kristus dan Kristus tidak pernah tinggalkan dia. Amin. Benar. Amin. Amin. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. 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 Itu berkaitan dengan keselamatan Bapak Ibu kasih Tuhan. Kekayaan yang Tuhan berikan ini kepada kita, pengenalan akan Allah yang benar, dengan percaya dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan, percaya dengan hati kita, bukan hanya mengaku dengan mulut, percaya dalam hati kita bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan
telah dibangkitkan dari kematian itu, maka engkau akan diselamatkan. Jadi pasal 1 sampai pasal 4, kalau kita belajar, itulah kekayaan kita. Karena engkau sudah kaya, apa yang harus kamu lakukan selama kau hidup di dunia ini? Jadi jangan hanya tahu kau kaya. Biasanya kalau orang kaya yang banyak duit, biasanya dia punya banyak planning, punya rencana. Wah, ini duit banyak, jangan disimpan di bank, ya, gak aman di bank. Direncanakan, ini mau libur panjang, ini mau Natal, mau kemana? Gak tahu Pak Jeki sudah punya ada planning belum? Mau ke Israel, mau ke Cina, mau ke Hong Kong, atau mau kemana? Biasanya banyak kan orang ke puncak. Ya kan udah bosan di rumah, ingin suasana yang lebih sejuk begitu. Udah punya planning. Bahkan ada punya planning ke Bali. Ya, saya ke Bali itu baru 1 kali. Ya, hanya karena pelayanan. Kalau nggak pelayanan mungkin saya tidak akan pernah ke Bali. Saya banyak ke tempat, ke provinsi-provinsi lain, bukan karena wisata, bukan karena kesempatan, tapi karena pelayanan. Jadi hanya berapa provinsi yang belum saya belum ke sana, yaitu NTB, NTT. Itu aja. Yang lainnya sudah semuanya. Karena pelayanan, karena Injil. Jadi planningnya, karena saya sudah kaya di dalam Kristus, rencana saya ada rancangan-rancangan penginjilan, rancangan-rancangan pelayanan. Seperti apa yang Tuhan taruh bukan di pikiran saya, tapi dipikir di hati saya, di hidup saya, yaitu visi misi penyelamatan. Maka berita utama dalam Alkitab, apa yang dikatakan oleh Yesus. Yesus mengatakan, seperti yang ditulis oleh para nabi, seperti yang dinubuatkan oleh para nabi tentang aku. Di Lukas 24, tentang aku. Jadi para nabi dalam perjanjian lama itu menulis tentang Yesus. Itulah pusat pemberitaan, bukan yang lain. Bapak Ibu kasih Tuhan, maka dikatakan di sini ayat ke-16 dari pasal yang kelima dikatakan, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini jahat. Bijaksana menggunakan waktu. Kata bijaksana itu, kata bijaksana bisa saja hikmat Sophia. Nah, kalau ada namanya Sophia, barangkali keinginan anaknya supaya, keinginan orang tua supaya anak ini orang yang bijaksana, dipanggil Sophia. Bicara tentang waktu, dalam Alkitab itu ada 2, satu Kronos, satu Kairos. Kronos dan Kairos itu berhubungan satu sama lain tapi punya perbedaan. Tidak mungkin ada Kairos tanpa Kronos. Tapi hanya Kronos, tidak ada Kairos, maka tidak ada gunanya, tidak efektif. Kronos itu berbicara waktu yang tidak habis, bicara dari jam, hari, minggu, tahun. Itu Kronos. Itu waktu. Jam 1 tadi tidak bisa lagi diubah, tidak bisa lagi diambil, karena sudah berjalan, sudah tinggal itu. Menit yang lalu, jam yang lalu, minggu yang lalu, bulan yang lalu, tahun yang lalu sudah berjalan itu waktu. Itulah Kronos. Waktu-waktu yang kita lewati. Pada malam hari kita tidur, pagi hari bangun, ada mukjizat, kita masih bisa bangun. Banyak orang tidak bangun-bangun. Serangan jantung, langsung larikan ke rumah sakit, lewat. Itu hadiah yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita setiap pagi. Itu melebihi dari mukjizat apapun, Bapak Ibu kasih Tuhan. Itu disebut dengan Kronos. Tapi kita perhatikan bersama-sama, ini waktu yang Tuhan berikan itu baik detik,
dengan baik. Itu kesempatan. Makanya kalau dikatakan kairos, itu kesempatan atau itu musim, suatu waktu yang luar biasa di mana kita mempergunakannya dengan baik. Waktu itu adalah anugerah Tuhan, pemberian Tuhan. Tuhan tidak butuh waktu, Tuhan tidak butuh detik, tidak butuh jam, tidak butuh hari, tidak butuh tahun-tahun. Itu hanya untuk manusia. Dan Tuhan tidak pernah dibatasi dengan waktu. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, itu untuk saudara dan saya, bukan untuk Tuhan. Itu pemberian Tuhan. Itu anugerah Tuhan. Makanya Paulus mengatakan, karena sudah engkau kaya di dalam nama Bapa, kaya dalam Kristus, kaya dalam Roh Kudus, pergunakan waktu yang ada. Maka kata waktu digunakan di sini bukan apa tadi yang disebut tadi? Ini adalah bukan kronos, tapi ini adalah kairos. Amin. Kata kairos. Kalau dalam Alkitab kata kronos dengan kairos, kronos itu hanya sekitar 56 ditemukan dalam Alkitab. Tapi kairos itu 87 kata kita temukan. Banyak sekali. Perkataan Yesus itu banyakkan kata-kata kairos. Perkataan dari Paulus banyakkan tentang kairos. Itu kesempatan. Kalau bicara tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali, itu kairos. Berbicara ketika kita menyerahkan diri melayani Tuhan, dikatakan hidup ini adalah kesempatan. Lagu yang sering kita nyanyikan, benar tak kita bernyanyi itu dalam kehidupan kita? Kalau benar, itu kairos. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jadi waktu itu sangat berharga. Kita bisa mengumpulkan banyak uang dengan bekerja keras, sebanyak-banyaknya dengan kerja keras. Tapi saudara dan saya tidak akan pernah bisa mengumpulkan waktu, tidak bisa menambah waktu, tidak bisa mengurangi waktu. Maka Paulus mengatakan, gunakanlah waktu itu, kairos itu dengan baik. Itu menjadi suatu kesempatan. Bahkan Tuhan berikan kekayaan kepada kita, bahkan karunia-karunia Tuhan berikan kepada kita. Di pasal 4 itu ada karunia-karunia yang Tuhan berikan. Saudara perhatikan, kalau Tuhan memberikan itu semua dengan maksud, bukan untuk kita nikmati, tapi juga adalah sesuatu yang harus kita bagikan. Di mana? Dengan mengisi waktu. Seumpamanya dunia ini dengan lembaran-lembaran putih yang harus diisi. Setiap lembaran itu ada isinya. Apa isinya? Selama kita hidup di dunia ini, barangkali umur kita 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Apa yang sudah kita lakukan dengan waktu 80 tahun kali 24 jam? Lebih banyak santai-santai, lebih baik perkara dunia, lebih baik main game. Anak-anak muda sekarang ini, anak-anak sekarang ini banyak sekali main game. Orang tuanya pun sudah tidak diperdulikan. Kalau sudah dipanggil sebentar, tanggung. Tolong dulu, papa mama dong ini. Iya. Sampai 1 jam belum dikerjakan juga. Tapi kalau kita sudah marah, emosi, baru dia berhenti. Makanya saya lihat itu ada ilustrasi itu di TikTok itu ya. Jadi anaknya main game terus, papa mamanya lagi asik kerja dia terus udah dikasih tahu, nah sudah waktunya berhenti belajar, nggak dengar, pura-pura nggak dengar. Nah sudah cukup itu waktunya. Ntar mami agak lagi duduk. Kata istrinya, duduk. Maminya kasih handphone ke papanya, lalu diambil apa itu namanya, rotan. Dia pukul papanya. Pak.
Nah, karena main handphone, anaknya akhirnya berhenti. Saya mau dipukul seperti papa. Langsung lari ke kamar. Nah, manusia biasanya kalau sudah dilihat ada dihukum, dan dia tidak mau dihukum. Sesuatu dipengaruhi dari luar, bukan dari dalam. Ini untuk apa? Dia tidak tahu bahwa waktu itu sangat berharga, Bapak Ibu kasih Tuhan. Maka hari ini bersama-sama, bagaimana kita menggunakan kairos itu, kesempatan yang Tuhan berikan itu, menjadi kesempatan yang luar biasa, menjadi tercatat di surga dan tercatat di bumi. Kalau tercatat di bumi berarti dikenal orang. Dan pernah jemaat kita, suami istri, belum lama di dalam Tuhan, suami istri ini lebih banyak tinggal di rumahnya, tidak bergaul dengan tetangga. Suaminya koknya hanya di kamar, pagi-pagi berangkat, malam istirahat, pagi berangkat lagi. Tidak bergaul dengan lingkungan. Baru tahu akibat dari itu. Pada saat matinya, enggak ada yang peduli. Bahkan keluarganya sendiri tidak peduli. Bahkan matinya setelah 1 hari 2 hari baru ketahuan. Hampir suami istri seperti itu. Ngeri kan? Ngeri. Tapi kalau kita lihat, orang yang mengisi waktunya bermanfaat kepada orang lain, dikenal orang, diingat orang, matinya pun didatangi. Tapi ada orang pada saat sakit tidak dikunjungi, pada saat mati dikunjungi. Masih bagus sih, ya? Pada saat mati dikunjungi, dan pada sehatnya nggak dikunjungi. Kemana lo? Pada saat dia masih sakit-sakitan, kamu kemana? Setelah mati kau nangis-nangis gak karuan. Oh, kasih Tuhan. Itulah sifat manusia. Tapi perhatikan, kita akan dikenang, diingat, menjadi sejarah yang dicatat, diingat oleh manusia, maka dicatat juga di surga. Maka Paulus mengatakan di kitab Korintus, apa yang kita kerjakan, dilakukan di dunia ini tercatat di surga. Amin. Amin. Kita terbatas untuk mengingatnya. Manusia biasanya itu yang baik-baik kita lakukan cepat dilupakan, tapi ketika melakukan satu-satu yang buruk saja, yang salah saja, semuanya yang lain yang baik itu hangus. Itu manusia. Tapi Tuhan mencatat semua apa yang kita lakukan dalam kairos-kairos itu. Amin. Amin. Ketika kita masuk datang ke tahtap pengadilan Kristus yang disebut dengan bema itu, orang Kristen dan non-Kristen akan hadir di tahtap pengadilan Kristus itu. Sama-sama akan hadir. Perbedaannya adalah ketetapan yang Tuhan tentukan. Orang yang sudah sungguh-sungguh percaya beriman kepada Kristus, tempatmu di sini kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya sampai nanti masuk ke langit dan bumi baru. Tapi orang yang bukan Kristen, yang tidak percaya kepada Kristus, yang menolak Kristus, sekalipun dia beragama Kristen sampai matinya, tapi tidak sungguh-sungguh beriman kepada Kristus, engkau mati, masuk kepada kematian yang kekal. Karena hanya dua, kehidupan yang kekal, kematian yang kekal, sama-sama kekal. Kata tempatmu di sini, karena selama kau hidup di dunia, bukan saja menolak aku sebagai Tuhan Juru Selamat, tapi engkau juga tidak pernah hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, tapi apa yang kau mau. Maka hari-hari ini Bapak Ibu kasih Tuhan, Tuhan sedang mengarahkan kita dengan pimpinan Roh Kudus, bukan lagi melakukan apa yang aku mau, tapi apa yang Tuhan mau untuk saya lakukan. Amin, Bapak Ibu kasih Tuhan. Amin. Maka hari ini, bagaimana kita menggunakan kesempatan itu, kairos itu? Ada 3.
Pengantar aja udah lama ya. Bagaimana isinya? Amin. Amin. Ya, saya ini karena pengajar Bapak Ibu, jadi 2,5 jam saya lebih senang khotbah sebenarnya tentang pengajaran, tentang doktrin. Tapi karena sudah dikasih Pak Jeki dengan tema saya harus bertanggung jawab. Ya, saya lebih senang itu. Maka tadi pagi saya khotbah tentang pengajaran di King Cendrawasih, Bapak Ibu. Karena saya lihat di situ banyak oma-oma, jangan sampai oma-oma ini matinya tidak tahu mau di kemana. Udah umur masalahnya, ya kan? Ya pada pria kita nggak tahu kan, entah besok kan gitu. Bagaimana kepastian, Bapak Ibu kasih Tuhan. Tapi tidak apa-apa. Di pasal yang kelima ini diawali dengan ayat yang pertama. Paulus katakan ini, jadilah penurut Allah atau peniru Allah. Apa yang kita tiru dari Allah di dalam Kristus Yesus? Ada 3 hal yang kita tiru. Yang pertama, kita tiru tentang kasih Kristus. Apalagi yang kita tiru adalah hidup dalam kekudusan, jangan lagi hidup dalam kegelapan dunia. Dan yang ketiga, yang harus kita tiru adalah hidup dalam terang. Nah, orang yang hidup dalam terang berarti mempergunakan kairos itu dengan baik, dengan maksimal, sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan lagi sesuai dengan kehendak kita. Maka hari ini bersama-sama kita lihat yang pertama dari ayat ini, perhatikan tadi ayat 16 dikatakan, pergunakanlah waktu yang ada. Dipenggal kata dan bagian kedua, karena hari ini adalah jahat. Kok hari jahat? Apa maksudnya itu? Perhatikan tadi kalau misalnya hari, menit, jam, minggu, apakah itu dimaksud dengan jahat? Bukan. Situasinya, kondisinya, keadaannya. Dunia bukan semakin baik, tapi semakin jahat. Sekarang ini menurut saya sudah lebih jahat dibandingkan zamannya Kain dan Habel. Kain pembunuh manusia pertama dan pembunuh penduduk terbanyak. Mengapa? Karena pada saat itu kan hanya ada Adam, Hawa, siapa? Kain, Habel. Ya kan? Berarti 1/4 penduduk dunia dibunuh sama dia. 1/4 loh. Mulai dari sini tidak berhenti pembunuhan. Maka dikatakan di Kejadian pasal 6, semakin jahat manusia itu akibat dari dosa. Sampai hari ini, saudara, atas nama Tuhan, ya, melecehkan banyak orang-orang yang ada di suatu yayasan. Wanita-wanita sampai puluhan, bahkan dikatakan dia rohaniawan. Wow, luar biasa. Suami tega bisa membunuh istrinya dengan keji. Demikian juga istri membunuh suaminya dengan keji. Bahkan ada orang tua membunuh semua anaknya. Bukankah ini lebih jahat dari Sodom dan Gomora? Pasangan laki-laki dengan laki-laki, pasangan perempuan dengan perempuan, wanita dengan wanita, sudah tidak normal. Lesbian dan gay. Bahkan ada yang sudah menghalalkan itu. Itulah keadaan dunia. Makanya Paulus mengatakan dunia ini semakin jahat. Orang anak-anak tidak lagi menghargai orang tua, tidak tertarik lagi untuk hal-hal rohani. Semakin jahat Bapak Ibu kasih Tuhan. Maka dikatakan hati-hati, waspada. Karena itu gunakan waktu ini dengan baik. Makanya Paulus mengatakan di dalam 2 Timotius 3 ayat 1-4. Saya akan baca 2 Timotius 3 ayat 1-4 Bapak Ibu. Dikatakan demikian. Ini keadaan manusia bukan di zamannya Paulus, tapi zaman sekarang. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Makanya banyak orang korupsi. Ya, itu karena apa? Dia jadi hamba uang, mencuri yang bukan miliknya.
Mereka akan membual. Oh, banyak sekali orang pembual sekarang ini. Dia senang dengan kebohongan. Bahkan dikatakan menyombongkan diri karena dia kaya. Biasanya banyakkan orang yang kaya itu yang sombong. Kalau ada orang miskin yang sombong, aduh saya tidak tahu apa yang disombongkan. Nah, mereka akan menjadi pemfitnah. Makanya banyak orang fitnah. Orang yang fitnah, gosip itu senang. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Oh, ini banyak sekali anak-anak muda sudah berontak kepada orang tuanya. Tidak lagi menghargai, menghormati orang tuanya. Tidak tahu berterima kasih. Dia merasa itu adalah sesuatu yang harus diterima, sehingga dia tidak ada rasa syukur, berterima kasih. Itu banyak juga seperti itu. Bahkan di lingkungan gereja banyak seperti itu. Kalau dikasih sesuatu apapun itu, nggak ada ucapan terima kasih. Nah, kan? Karena menganggap memang saya layak untuk terima itu. Saudara, satu air minum gelas pun ketika orang kasih kepada kita, terima kasih ya. Apapun itu, sekecil apapun itu, berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi. Waduh, krisis kasih Bapak Ibu. Ya, dalam keluarga hari-hari ini banyak yang krisis kasih. Suami tidak mampu lagi mengasihi istrinya. Istri tidak punya kemampuan lagi mengasihi suaminya. Dulu waktu pacaran, oh luar biasa, engkaulah bulanku, engkaulah bintangku, engkaulah segalanya bagiku. Wanita sangat senang bergetar-getar hatinya ketika engkau bulanku. Padahal pasti saudara selidiki, bulan itu penuh dengan jerawat Bapak Ibu. Cahayanya yang bagus. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketika dirayu dengan hal-hal yang gombal-gombal itu, saudara kasih Tuhan, aduh, hati-hati. Kalau sudah ibu-ibu, tidak lagi yang demikian. Nah, kalau suami istri baru menikah itu, wah surga, surga betul, luar biasa. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, coba dengan 5 tahun, masih surga tidak. Puji Tuhan masih setengah surga. Kalau sudah masuk 10 tahun, neraka. Ya kan? Udah Lucifer udah banyak di situ. Ya kan? Udah kata-kata yang keluar. Dasar. Kamu kemana? Dulu waktu jatuh di jalan, jatuh. Makanya saya, hati-hati. Kalau cewek, dia peluk, rangkul. Tapi kalau sudah, ya udah ibu-ibu, ya sudah langsung, bukan langsing lagi. Kalau langsing itu kan seperti gitar Spanyol. Wah, mantap. Jadi suami pun betah di rumah. Ya? Tapi karena sudah langsung, tidak ada bentuk lagi, tidak tertarik lagi. Jadi kan dia jatuh. Makanya hati-hati. Itulah keadaan manusia Bapak Ibu. Udah kehilangan kasih, kekurangan kasih, sudah hambar. Bahkan dikatakan di situ tidak mau berdamai. Banyakkan musuhan. Kalau di gereja masih ada musuhan, itu belum bertobat, itu belum sungguh-sungguh dalam Tuhan. Amin. Ya. Bahkan suka menjelekkan orang. Seseorang menjelekkan orang, berarti dia yang paling jelek. Ya, dia yang paling jelek. Lalu dikatakan lagi, tidak mengekang diri, tidak mengekang lidah, berarti gosip. Kalau ibu-ibu, kalau belanja itu di perumahan itu kan ada gerobak itu, ya? Nah, dia hanya mau beli satu ikat sayur saja, sayur bayam ataupun kangkung itu hitungan menit sebenarnya, tapi bisa setengah jam di situ. Dan apa yang dia omongin sama ibu-ibu? Semalam gimana dengan suami? Hebat nggak? Lama nggak? Bicarain tentang suami. Aduh, lama suami saya itu sekarang sudah lemah, sudah ada semangat. Makanya kasih jamu. Mau nggak jamu yang seberikan ini? Jadi ngomongin hal-hal suami yang jelek-jelek disenangi. Udah kasih Tuhan. Ini yang terjadi. Tidak mengekang dirinya, lidahnya. Garang. Dikatakan tidak suka yang baik. Wah, ini sudah terjadi Bapak Ibu. Dapat dikatakan pengkhianat, tidak berpikir panjang. Oh, banyak sekali nih orang-orang yang putus asa lalu bunuh diri, orang-orang yang tidak berpikir panjang ini.
yang tidak bijaksana ini, orang yang tidak punya hikmat ini, berlagak tahu, wah ini orang sok pintar, padahal dia bodoh. Lebih baik orang bodoh, ya orang bodoh mau belajar daripada orang pintar padahal bodoh, ya kan? Lalu dikatakan, kalau saya lebih menuruti hawa nafsu. Waduh, ini bicara tentang seks, dipas. Bapak Ibu kasih Tuhan, inilah kondisi keadaan dunia. Makanya Paulus mengatakan yang pertama mempergunakan waktu itu mawas diri, menjaga diri kita. Itulah yang dikatakan di ayat yang ke-15. Saudara perhatikan, karena perhatikanlah dengan seksama. Kata seksama berarti teliti, berarti hati-hati, berarti waspada, berarti mawas diri. Bagaimana kamu hidup? Jadi dalam kehidupan ini kita harus selalu mawas diri, menjaga diri. Kita harus tampil beda, tidak lagi seperti orang dunia. Tidak lagi mengikuti keinginan daging. Tapi Paulus mengatakan dalam Galatia, ada keinginan roh, bukan ngeroh. Beda ya. Maka di ayat 18 ini nanti kekuatan kita dalam menggunakan waktu. Di ayat 18 itu Bapak Ibu kasih Tuhan. Jadi yang pertama adalah harus waspada, mawas diri. Amin. Amin. Orang tua harus menjaga anak-anaknya, diawasi, jangan sampai pergaulan seperti orang dunia. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Lalu yang berikutnya, selain mawas diri dengan kata seksama tadi itu, maka yang kedua yang kita perhatikan di ayat yang 16. Perhatikan di ayat 16. Perhatikan di 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Pergunakanlah waktu yang ada, bicara tentang manajemen waktu, berbicara dengan mengelola waktu. Kesempatan yang Tuhan berikan itu tidak pernah kesempatan itu berulang kembali. Ketika Tuhan berikan kesempatan kepada kita untuk melayani Dia, jangan pernah kita tolak. Hari-hari ini orang anak muda masih banyak disuruh untuk melayani. Aduh, kok masih muda, gak punya apa-apa, mau melayani apa? Udah orang tua itu aja. Lalu ketika orang tua disuruh melayani, ada nih seorang ibu, Bu, melayani ya. Aku jangan, kan masih banyak ibu-ibu yang lain. Masih banyak yang lain, jangan saya ini gak punya apa-apa, gak bisa ngapa-ngapain. Minimal penerima tamu dengan modal senyum. Aduh, aku gak bisa senyum. Saya ini orang galak di rumah, nanti orang malah kabur. Banyak sekali alasan. Dengan tujuan supaya tolak begitu. Ya kan? Nanti setelah dia masuk rumah sakit dirawat, dia bilang, Pak Pendeta, doakan saya supaya sembuh. Kalau saya sudah sembuh, maka saya ikuti tawaran dari Pak Pendeta, mau melayani Tuhan. Baru setelah sakit dia mengatakan begitu. Ayo didoain pendeta, Tuhan berikan dia kesembuhan, karena dia komitmennya ingin melayani Engkau Tuhan Yesus. Berikan dia kesembuhan. Sembuh. Setelah dia sembuh, lupa, ingat gak? Gak ingat. Masih banyak alasan. Pak Pendeta, masih ada sakit, ini dan lain sebagainya. Punya alasan. Jadi datang anak muda ditolak orang tua saja, datang kepada orang tua ditolak anak muda saja. Lama-lama Tuhan pakai batu, malaikat untuk melayani. Tuhan bisa nggak? Tuhan bisa lakukan itu. Tapi karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita, waktu yang sangat berharga itu, kita mau melakukannya. Amin. Haleluya. Itulah yang dimaksudkan oleh Paulus, ketika engkau sudah kaya di dalam Kristus, maka yang kau gunakan waktu itu adalah melayani saja. Sesuai dengan talenta karunia yang kita miliki, manajemen dikelola dengan baik. Mengelola manajemen berarti apa yang mau saya lakukan dengan waktu 24 jam. Tidur berapa jam? Dari 24 jam tidurnya 18 jam. Ini orang malas ini. Tidak punya pengharapan ini. Yang dia tahu yang penting bisa makan, yang penting bisa minum. Kalau tidurnya 18 jam. Menurut kedokteran, tidur itu hanya paling untuk kesehatan 5-6 jam. Kalau sudah lewat dari situ berarti penyakitan.
Mungkin gangguan mah. Bahkan orang gangguan mah pun, gangguan lama nggak bisa tidur. Kan nggak bisa tidur. Ya. Nah perhatikan, berapa lama kita gunakan untuk istirahat, berapa lama kita untuk bekerja, untuk mencari perkara-perkara dunia ini untuk memenuhi kebutuhan kita, dan berapa lama kita datang untuk beribadah, berapa lama kita gunakan untuk doa, baca firman, baca kitab, dan berapa lama kita gunakan untuk bersaksi. Itu namanya manajemen waktu. Perkara dunia aja kita harus mengelola waktu dengan baik. Perusahaan aja, kalau karyawannya datang sesuka-sukanya, oh tidak apa-apa, gitu, kira-kira begitu. Kalau dia terlambat, oh tidak apa-apa, silakan. Tidak ada. Satu kali ditegur desa, 2 kali, besok jangan ya Pak. 3 kali, 5 kali, lalu sering. Besok ambil surat pengunduran diri, pecat atau PHK. Mengapa? Karena tidak menguntungkan perusahaan. Maunya disiplin hadir, disiplin bekerja, mengisi waktu bekerja 8 jam, disiplin pulang. Tidak suka-sukanya. Pulang jam kerja jam 4, pulangnya jam berapa? Jam 2, jam 3. Harus kelola waktu dengan baik. Bapak Ibu dikasih Tuhan, luar biasa. Jadi kita harus mengisi waktu ini dengan menganalisis hal-hal yang penting, dari yang penting sampai yang terpenting, atau dari terpenting sampai penting. Semuanya penting. Tapi kita, karena kita harus bertanggung jawab dengan pekerjaan, tanggung jawab dengan pelayanan, tanggung jawab dengan keluarga. Semua kita harus bertanggung jawab bagaimana kita memanajemen waktu itu. Maka dikatakan pergunakanlah waktu yang ada. Berarti itu kelola waktu itu, kelola kesempatan itu, kelola kairos itu. Amin. Amin. Haleluya. Jadi harus teliti Bapak Ibu. Saya ini senang sekali banyak duduk di laptop untuk persiapan mengajar. Dulu 2 jam, 3 jam. Soalnya ini baik banget begitu ya. Ternyata nggak baik juga. Membawa penyakit. Angin duduk, masuk angin karena kena AC, sehingga mengeluh kepada istri. Makanya jangan terlalu lama sendiri di situ, dengan waktu dengan istri kan, dengan anak-anak bercanda ya. Ini mengajar, ini ngajar. Banyak mata kuliah yang harus diajar, butuh waktu banyak di situ. Alasan seperti itu sehingga tidak ada waktu bersama dengan istri dan anak-anak bercanda ya. Saya ditegur, maka saya duduk. Cukup 1 jam ya bersama-sama dengan istri dulu, bersama dengan anak-anak dulu, canda-canda. Nanti kalau mereka sudah tidur, kita bangun. Udah bangun, belajar lagi. Udah bebas dari gangguan. Kira-kira seperti itu. Maka saya lebih senang belajar itu di pagi hari atau di malam hari setelah mereka istirahat, dan saya istirahat sebentar. Mengapa? Karena perlu tanggung jawab Bapak Ibu kasih Tuhan. Seperti mempersiapkan khotbah hari ini, karena mendadak dikasih tahu temanya ada perubahan. Nah, saya siapkan waktu 1 jam dulu, bikin garis besarnya, saya baca Alkitabnya dulu berulang-ulang, bikin dulu garis besarnya. Ya, setelah itu saya istirahat bersama-sama, baru nanti malamnya balik lagi setelah mereka tidur. Lakukan lagi. Bapak Ibu kasih Tuhan, ini yang kedua. Kelolalah kairos itu dengan baik. Amin. Dan yang terakhir Bapak Ibu kasih Tuhan, bagaimana supaya kita mempergunakan waktu itu dengan bijaksana, dengan penuh hikmat, dengan bijak. Maka yang berikutnya harus mengerti kehendak Tuhan. Di ayat 17, perhatikan ayat 17 dikatakan demikian. Sebab itu janganlah kamu bodoh, atau dikatakan bebal. Janganlah bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Perhatikan, supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Orang yang bodoh, orang yang bebal secara rohani tidak mungkin mengerti kehendak Tuhan. Orang yang cerdas secara spiritual, secara rohani, itu mengerti kehendak Tuhan. Dia akan mengajar, Tuhan tuntunlah aku untuk mengerti kehendak-Mu. Apa yang ada dalam hati-Mu, aku mau lakukan, aku mau kerjakan.
Kalau kita mengerti kehendak Tuhan, pasti kita mawas diri, berjaga-jaga. Amin. Amin. Kalau kita mengerti kehendak Tuhan, pasti kita diberikan hikmat untuk mengelola waktu yang ada. Haleluya. Karena rencana kita sesuai dengan jalan rencana Tuhan. Makanya Paulus mengatakan, kalau engkau berencana, libatkan Tuhan dalam setiap rencanamu itu. Amin. Kalau enggak gagal. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Paulus mengatakan di ayat 14, kita perhatikan. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai engkau yang tertidur, bangkit dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas engkau. Bangunlah engkau dari tertidur, gunakan waktu itu dengan baik. Ini orang yang tertidur ini, yang dimaksudkan sebenarnya orang yang bebal, orang yang bodoh secara rohani. Dia berjalan melangkah sesuai dengan maunya dia. Itu dianggap sebagai orang yang tertidur secara rohani. Nah, dikatakan bangun, keluar dari situ, supaya kau bisa bercahaya. Amin. Bersinar. Maka khotbah yang saya sampaikan tadi harusnya di sini, yaitu pelayan jemaat yang akan bersinar. Bapak yang kasih Tuhan, itu dari kata Febe, seorang perempuan di Roma pasal 16. Paulus memberikan salam. Itu salam kepada sejumlah orang. Lebih dari 26 orang diberikan salam, tapi ada yang lain tidak diberikan pujian ataupun ucapan syukur dan apa yang dikerjakan. Tapi 26 orang disapa dengan mengatakan salah satu PB. PB ini adalah seorang wanita yang hanya satu ayat Alkitab atau dua ayat Alkitab saja tentang dia, tapi pekerjaannya hebat, luar biasa. Setelah itu baru Priscilla dan Aquila, suami istri yang melayani itu. Mereka bersinar selalu bersama-sama dalam pelayanan. Kemana Aquila suaminya melayani, istrinya ikut melayani. Makanya jangan sampai salah mencari calon istri. Akan menjadi batu sandungan bagi kita. Carilah istri yang takut Tuhan dan tahu pelayanan. Amin. 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 Kalau kan nanti diajaknya ke mall terus. Udahlah, nikmatilah hidup ini. Jangan ke gereja terus. Ngapain sih ke gereja? Paling itu nanti ketemu dengan Pak Jeki lagi. Gak ada yang lain apa? Banyak yang ganteng-ganteng di mall sana. Banyak yang segar-segar di sana. Wah, di gereja itu mulu yang ketemu. Hati-hati. Bapak Ibu kasih Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu kasih Tuhan, orang yang mengerti kehendak Tuhan, atau disebut sebagai orang arif, orang bijaksana, bukan kebalikannya orang bebal, orang bodoh yang tertidur tadi itu. Kalau dikatakan orang bebal itu, bahasa Yunaninya itu asopos. Asopos ini dari kata a dan sopos. A berarti tidak, sopos berarti kemampuan untuk bijak, kemampuan untuk berhikmat. Berarti kalau digabung, tidak punya kemampuan untuk bijak, tidak punya kemampuan untuk berhikmat. Itu namanya asopos. Nah, orang bebal apalagi? Atau sama dengan yang dimaksud dengan orang bodoh. Kalau orang bebal atau orang bodoh itu digunakan dari apronis. Ini menunjukkan kepada seorang yang bertindak tanpa alasan yang baik, tanpa alasan yang benar, tidak peka, tidak berpikir panjang. Orang bebal seperti ini maka dikatakan adalah orang yang tidak berpengalaman, tidak terpelajar, tidak terlatih, tidak terampil, tidak bijak. Bahkan mengambil keputusan, menyesal setelah sudah tahu akibatnya. Hati-hati yang seperti itu. Tidak bisa membandingkan mana yang gelap, mana yang terang. Dianggap semuanya terang. Padahal itu kegelapan. Ini yang ketiga Bapak kasih Tuhan, bijaksana dalam menggunakan kairos itu, waktu Tuhan itu. Harus mengerti kehendak Tuhan. Maka di ayat yang ke-15, ke-18, di sini terutama 15b itu, maksudnya 18b. Kalau dikatakan jangan mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Ini orang-orang, apa hubungannya ya? Tiba-tiba dikatakan, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Apa hubungannya orang yang mabuk anggur dengan orang yang penuh roh?
Mabuk dengan anggur itu hawa nafsu, merusak, betul tidak? Nah, lalu apa hubungannya dengan penuh dengan roh? Secara ini kalau dikotbahkan ini sangat panjang Bapak Ibu kasih Tuhan. Tapi saya sampaikan dengan singkat. Ada perbedaan, ada persamaannya. Perbedaannya untuk mabuk oleh anggur merusak. Penuh dengan roh berarti membangun hidupnya semakin dekat sama dengan Tuhan. Ya? Tapi ada persamaannya. Sama-sama dikuasai. Sama-sama dikendalikan. Maka kata dipenuhi yang digunakan di situ dalam bahasa Yunani-nya dikendalikan, dipimpin, dikuasai. Jadi kata dipenuhi di sini tidak ada hubungannya dengan karunia bahasa roh. Kadang-kadang orang gunakan bahasa roh dengan ayat ini salah. Bukan. Ini dipenuhi, dikendalikan, dipimpin, dikuasai oleh anggur sehingga buatnya mabuk. Makanya orang mabuk itu mengapa? Karena dikuasai oleh apa? Kuasa dari anggur. Dikendalikan. Pengen lakukan dalam keadaan mabuk bisa merusak, bisa membunuh orang. Dia nggak sadar lakukan itu. Dikendalikan dengan kuasa itu. Dan kuasa yang dikatakan dipenuhi oleh Roh Kudus, kita dikendalikan, dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Hanya orang yang dipimpin, dikendalikan oleh Roh Kudus lah yang bisa bijaksana menggunakan waktu. Amin. Amin. Maka setiap hari kita harus belajar dipimpin, dikendalikan, dikuasai oleh Roh Kudus. Bagi kita yang sudah percaya kepada Kristus, sudah ada Roh Kudus dalam kehidupan kita, berdiam dalam kehidupan kita. Jangan hanya didiamkan, tapi kita serahkan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Kita akan berubah dan menghasilkan buah. Puji nama Tuhan, kiranya firman Tuhan hari ini sudah kita dengar bersama-sama dengan 3 hal yang menjadi berkat rohani bagi kita, yaitu bijaksana mempergunakan waktu. Yang pertama, mawas diri, menjaga diri kita. Jangan ingin seperti dunia yang ada sekitar kita. Lalu yang kedua, manajemen waktu, gunakan waktu itu dengan baik, dengan maksimal untuk hal-hal yang bermanfaat, membangun diri kita untuk dekat dengan Tuhan. Lalu yang terakhir, tetaplah terus belajar mengerti kehendak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa, mari kita berdiri Bapak Ibu kasih Tuhan. Jika tidak berkeberatan atau masih berkenan, kita naikkan pujian kepada Tuhan. Mataku tertuju padamu Tuhan, mata kita tertuju